Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya Yason Resiworo Hyang Putra, penatua dari GKI Sutopo Tangerang. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam sapaan Gembala. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk setiap anugerah kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Kami pun bersyukur untuk kesempatan kali ini ketika kami berdiam diri di hadapan Allah dan boleh merenungkan firman Allah. Kiranya Roh Allah menolong kami sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari Filipi 1 ayat 22. Demikianlah firman Allah, Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Thomas Jefferson adalah seorang presiden Amerika Serikat yang ketiga, sekaligus founding fathers dari Amerika Serikat. Dia begitu terkenal karena menulis dan mencetuskan deklarasi kemerdekaan Amerika. Namun di balik semua ketenaran dan kesuksesannya, ia memiliki kelemahan dan situasi yang cenderung tidak ideal, kesulitan kehidupan yang ia alami. Dia dilahirkan sebagai seorang yang pendiam, suka merenung, dan memiliki kecenderungan gangguan bicara sejak lahir. Dibandingkan orator hebat pada masanya, dia bukanlah apa-apa. Dia tidak mahir bicara di depan umum. Tapi passionnya, hatinya yang melekat pada politik membuat Jefferson harus memilih. Apakah ia bertarung mengatasi kelemahannya, artinya belajar untuk berbicara di depan umum, atau menerima kelemahannya itu dan mencari cara lain untuk bisa tetap berkarya dan berbuah di bidang politik, bidang yang dicintainya. Jefferson memilih menerima kelemahannya itu dan memutuskan mencurahkan energinya untuk menuangkan gagasan politiknya melalui tulisan yang ada. Dengan menulis, Jefferson menemukan media yang tepat untuk mengekspresikan diri dengan jelas. Karena menulis adalah kelebihan utama dari Jefferson. Dia menjadi orang yang pada akhirnya terpilih untuk menuliskan deklarasi kemerdekaan Amerika. Karena orang tahu betul kualitas pemikiran dan tulisannya dari Jefferson. Dia berhasil membuahkan satu dokumen penting dalam sejarah dunia. Satu draft deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat hasil karyanya. Jefferson bukan orang yang pandai bicara di depan umum. Tapi itu tidak menjadikannya lemah dan putus asa. Ia berhasil menemukan potensi dan kelebihan lain dari dirinya. Menjadikan itu kekuatannya dan menghasilkan buah dalam hidupnya, berguna bagi orang lain. Saudara terkasih, hal serupa berlaku bagi Rasul Paulus. Paulus mengalami kondisi yang begitu buruk. Waktu menulis surat Filipi ini, dia sedang terisolasi di dalam penjara. Dia tidak bisa kemana-mana. Padahal sebelumnya ia bergerak ke sana kemari dari satu kota ke kota lain. Melakukan misi Allah di berbagai kota. Dia berkhotbah dari satu kota ke kota lain. Tapi sekarang ia berada dalam penjara. Ia tidak bisa melakukan lagi itu semua. Di penjara tentu tidak ada hiburan dan tentu belum ada internet seperti kita sekarang ini.
Sehingga Paulus tidak bisa berkomunikasi dengan bebas. Seperti kita yang walaupun isoman, tapi tetap bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi Paulus tidak pernah menyerah. Dia tidak berputus asa. Ada satu media yang bisa ia pakai untuk melakukan misi Allah, yaitu lewat surat, lewat tulisan. Paulus tetap melakukan karya misi Allah. Ia tetap mengembalakan, merawat umat Filipi. Melalui surat Filipi, Paulus menguatkan umat agar tetap bertahan, bersuka cita di tengah penderitaan, dan tetap menghasilkan buah. Sebagaimana Filipi 1 ayat 22 yang kita baca tadi. Ketika hidup di dunia ini, berarti kita hidup dan bekerja memberi buah. Memberi buah berarti tetap berkarya di tengah situasi sulit dan kondisi yang tidak ideal. Apa situasi sulit dan kondisi tidak ideal yang saat ini Bapak, Ibu, dan saya alami? Kita bisa belajar dari Jefferson, kita bisa belajar dari Paulus, dan terutama kita belajar dari Tuhan Yesus yang tetap berkarya, berbuah di tengah situasi dan kesulitan hidup yang dialami. Bapak Ibu, karya terbesar Tuhan Yesus adalah ketika justru ia berada di atas kayu salib. Kesulitan terbesar dan kondisi yang sangat tidak ideal. Dan di dalam kondisi seperti itu Tuhan Yesus tetap berbuah, melakukan misi Allah di dalam karyanya. Kalau saat ini kita sedang mengalami kesulitan, kondisi tidak ideal, hampir berputus asa, maka perspektif kita perlu kembali ditata dan dikelola. Jangan takut, jangan berputus asa, karena rasa takut bisa melumpuhkan, tetapi kasih Allah selalu membebaskan dari rasa takut. Mari kita kembali mengerjakan misi Allah di tengah kesulitan dan kondisi tidak ideal yang mungkin kita alami bersama. Tetaplah menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk firman yang kami baca dan renungkan. Ajarlah kami untuk tidak menyerah di tengah kesulitan dan kondisi yang tidak ideal yang mungkin kami alami. Ajarlah kami untuk melihat setiap kesempatan yang ada di tengah kesulitan, supaya dalam sepanjang hidup kami hidup dan memberi buah. Ajar kami Tuhan untuk memaksimalkan seluruh potensi yang Tuhan berikan dalam hidup kami, untuk tetap bisa ikut ambil bagian dalam misi Allah di tengah dunia ini. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.